Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini menggegerkan. Kabar penting yang kamu dengar ini buat kamu tak bisa berkata-kata. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Swords, ada The Tower, ada Page of Cup, ada Queen of Swords, dan di sini ada Eight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya melihat di sini sepertinya kayak kayak ada yang nggak suka ya dengan kamu, kayak ada orang yang iri, kayak ada orang yang menyimpan kemarahan terhadap kamu. Ini bisa tentang seseorang di masa lalu yang kayaknya pernah, ya mungkin sebagian kamu ya, kayaknya sebagian kamu pernah menyakiti dulunya seseorang, entah kamu yang disakiti atau dia yang tersakiti. Tetapi di sini ada kayaknya seseorang dari masa lalu yang kayaknya tidak terima ya, mungkin di sini pernah terjadi perpisahan atau putus hubungan. Ada kayaknya yang nggak suka ya, dan kayak ada orang yang menginginkan kayak kehancuran, kayak ada menyimpan dendam terhadap kamu. Dan di saat kamu mendengar bahwa ada seseorang yang merasa tersakiti karena kamu, ini membuat kamu nggak bisa berkata-kata. Saat kamu mendengar kabar ini bikin kamu nggak bisa berkata-kata, karena di sini kamu merasa tidak pernah menyakiti seseorang. Itulah kadang kita nggak pernah sadar, kadang kita nggak sengaja pernah membuat orang terluka. Ada orang yang kayaknya di sini kayak menyimpan kemarahan atau mungkin menyimpan dendam. Tapi kamu nggak sadar kalau pernah melakukan sebuah kesalahan terhadap orang lain. Itu yang saya lihat di sini. Ini kayak tentang seseorang dari masa lalu ya. Tentang seseorang dari masa lalu yang kayaknya muncul lagi ke kehidupan kamu, ya mungkin untuk memperlihatkan betapa sakitnya hatinya dulu pernah ya mungkin ditinggalkan sama kamu atau disakiti. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, entah kamu yang ditinggalkan atau meninggalkan di sini. Intinya ada yang tersakiti di sini. Itu yang saya rasakan di sini. Dan di sini kayaknya ada orang yang nyimpan kemarahan atau dendam terhadap kamu dan kayaknya ingin melakukan sesuatu hal atau mungkin ingin membongkar rahasia besar tentang kamu, ingin bikin kamu itu malu. Ingin bikin atau merusak reputasi kamu atau menghancurkan karir kamu.
karena kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan terhadap dia. Ini bisa saja terjadi. Jadi ada hal-hal yang bikin buat kamu di sini nggak bisa berkata-kata, kayak bingung juga ya, bingung karena di sini kamu nggak merasa melakukan sebuah kesalahan. Oke. Ada The Tower di sini, dan saya melihat di sini The Tower di sini memang awalnya memang ada kehancuran ya. Memang kayaknya ada juga yang berhasil menghancurkan reputasi kamu, bikin kamu itu malu, bikin kamu itu menarik diri. Ada yang kayaknya berhasil menghancurkan kehidupan kamu, nama baik kamu di sini, dengan membongkar ya mungkin kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya. Meski saat ini kamu sudah bertobat, saat ini kamu sudah jadi lebih baik ya, tapi masa lalu ya tetap masa lalu ya. Tapi di sini penting untuk kamu berpikir, jangan terlalu dipikirkan atau jangan terlalu tertekan dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Meski ada yang terbongkar, meski ada yang terungkap, ya itu memang sudah digariskan ya. Tapi yang terpenting bagaimana cara kamu untuk selalu memperbaiki kehidupan kamu. Oke, memperbaiki diri kamu. Dan pada akhirnya memang ada yang hancur. Ya mungkin ini juga adalah salah satu hal yang akan membuat atau membersihkan diri kamu kembali. Ya mungkin tentang naik turunnya kehidupan, maju mundurnya, gagalnya, kehancuran atau keterpurukan yang kamu alami. Tapi untuk kedepannya kamu akan lebih punya pondasi yang kuat untuk tidak lagi salah dalam memilih atau tidak lagi melakukan sebuah kesalahan, agar tidak menyesal, agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Karena ada orang yang kayaknya nggak bisa memaafkan kamu, ada di sini. Atau sebaliknya, kamu nggak bisa maafin seseorang, bisa juga. Oke, apapun itu, saya melihat untuk kedepannya kamu akan lebih tegar ya, lebih kuat, lebih punya pondasi yang kokoh, yang kuat terhadap diri sendiri untuk berani terus melangkah, tidak stuck. Meski ada yang ngancurin hidup kamu, tapi kamu akan bangkit nantinya. Ya artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu itu lebih bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi, merenung, bercermin tentang apapun yang pernah terjadi dulunya, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan tidak menyesali. Karena setiap orang pernah ya melakukan sebuah kesalahan, dan bukan berarti tentang kamu yang punya masa lalu yang mungkin kelam, kamu yang punya masa lalu yang mungkin suram, penuh dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan dulunya, bukan berarti kamu nggak punya masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Fokus terhadap perbaikan dalam kehidupan kamu, fokus terhadap sesuatu hal yang bisa merubah kamu jadi lebih baik lagi. Oke? Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, yang mungkin ada orang yang sakit hati, ada orang yang kecewa, ada orang yang nyimpan kemarahan, itu bikin kamu itu lebih merenung untuk tidak melakukan kesalahan, untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam apapun, perkataan, tindakan, karena kamu gak mau hal ini terjadi dan terulang lagi. Semua kamu jadi pelajaran dalam hidup ya, karena selalu ada hikmah dari semua itu, agar kamu jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih pasrah apapun yang terjadi, apapun yang mungkin orang bicarakan tentang kamu, siapapun yang bongkar rahasia atau aib tentang kamu, ya kamu berpasrah diri. Oke, ya mungkin itu adalah kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya, tapi tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah dan memperbaiki diri, upgrade diri kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Di sini ada Queen of Swords, dan saya melihat kamu mampu untuk menjadikan segala permasalahan dalam kehidupan kamu itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Kamu tidak mau lagi nyalahin orang yang mungkin pernah kamu sakiti, yang mungkin menyimpan dendam atau berhasil ngancurin hidup kamu. Kamu nggak mau marah, kamu nggak mau dalam kebencian, kamu nggak mau juga ikutan dendam, karena kalau dendam, balas dendam nanti nggak akan ada habisnya ya. Jadi lebih baik saat ini kamu berusaha untuk memaafkan diri sendiri yang pastinya, memaafkan orang lain yang pernah nyakitin kamu, untuk tidak melakukan sebuah kesalahan.
Oke, dan saya melihat di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu semua akan berlalu, oke, akan berlalu. Jadi jangan khawatir. Apapun yang orang gosipin, apapun yang orang bicarakan tentang kamu itu akan berlalu dengan sendirinya. Jadi tetap percaya diri. Oke, tetap berpikir positif, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu ya merubah apapun yang pernah terjadi, tapi setidaknya dengan berpikir positif, kamu akan lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Tentunya terus belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup ya, kayaknya kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu ada yang berhasil bikin hidup kamu itu hancur, tapi untuk kedepannya kamu lebih punya pondasi yang kuat untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ada Eight of Wands di sini. Saya melihat di sini ini tentang sebuah perubahan ya. Ini tentang sebuah perubahan yang pada akhirnya memang pelan-pelan kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, sudah mengakui tentang kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya. Karena kalau nggak mengakui kesalahan yang sama, artinya kamu nggak akan berusaha jadi lebih baik. Tapi jika kamu berani untuk mengakui kesalahan kamu, artinya kamu tahu harus bagaimana. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, yang terbaik untuk kamu untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Jadi nggak usah menutup diri, atau nggak usah lari dari kenyataan, atau nggak usah menghindar dari kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan. Oke, ya mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kamu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, tidak terkecuali kamu juga di sini, semua orang. Jadi jangan biarkan kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Oke, kita lanjut. Di sini ada water, ada whole mountain, ada the child, ada the crow, dan di sini juga ada soul retrieval. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah punya ketenangan yang luar biasa ya. Bahkan ketenangan kamu ini bikin orang-orang kaget, oke? Nggak nyangka ternyata kamu bisa tenang dalam menghadapi apapun ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu. Meski dalam hati kamu campur aduk ya, meski dalam hati kamu bingung, nggak tahu mau ngapain, tapi setidaknya di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk lebih berani menghadapinya, untuk lebih menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keyakinan ya bahwa semua ini akan terlewati dan akan berlalu, jadi nggak akan selamanya. Jadi kamu punya ketenangan yang luar biasa yang bikin orang-orang itu nggak nyangka. Oke, karena mungkin banyak orang yang pengen ngancurin kamu, banyak orang yang iri, banyak orang yang mungkin ingin menghalang-halangi langkah kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk tetap maju, untuk tidak terlalu peduli tentang apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu. Oke, karena semakin banyak semakin banyak omongan orang, semakin banyak perkataan orang yang nyakitin kamu, kamu akan semakin lebih lebih kuat di sini, lebih besar di sini hatinya lebih besar untuk bisa menerima tentang apapun kritikan orang, karena hidup penuh dengan kritikan ya. Kadang udah berusaha lakukan yang terbaik, ada aja yang nggak suka, ada aja yang ingin jatuhin kamu, ada aja yang ingin bersaing dengan kamu. Tapi semua penilaian orang, semua pandangan orang itu membuat kamu jadi lebih kuat, jadi lebih hebat. Bukan semakin terpuruk ya, tapi justru perkataan orang atau penilaian orang itu
apa ya, kayak motivasi tersendiri dalam diri kamu untuk semakin kuat, untuk semakin maju di sini. Karena saya melihat di sini kamu sudah apa ya, kayak nggak mau buang-buang waktu atau nggak mau main-main lagi dengan sesuatu hal yang akan menguras emosi, tenaga, pikiran. Kamu sudah menginginkan sesuatu hal yang baik ya, yang benar-benar untuk kedepannya. Nggak mau buang waktu tentang hal-hal yang percuma. Ya mungkin dengan dengerin kata orang, dengerin penilaian orang, itu akan menguras energi kamu. Jadi nggak perlu ya. Jadi ada kalanya kamu harus bisa bersikap untuk tidak peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Ya, artinya di sini kamu sudah punya sudut pandang yang berbeda tentang apa yang orang lain katakan. Ya, saya melihat di sini kamu sudah melihat bahwa perkataan orang itu adalah cambuk untuk kamu jadi lebih baik lagi. Dan mungkin ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri dengan pencapaian kamu. Dan di sini kamu buktikan bagaimana cara kamu untuk bisa mempertahankannya. Dan ada juga sebagian orang yang mungkin dulunya menganggap kamu rendah, menganggap kamu bukan siapa-siapa. Dan di sini kamu momennya untuk bisa buktikan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Dan kamu melihat ya, dalam hidup selalu ada aja ya pro dan kontra. Dalam hidup selalu ada aja yang mengejutkan. Kadang ada yang bikin kamu kecewa, kadang ada yang bikin kamu nangis, tapi kadang ada juga yang akan bikin kamu bahagia dan tersenyum. Jadi apa ya, nikmatin prosesnya, jalanin proses dalam hidup. Oke, jangan terlalu mentargetkan, atau mungkin jangan terlalu kaku. Jangan terlalu mentargetkan, jangan terlalu memaksakan. Ikuti arus kehidupan, lakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini punya alasan ya, punya alasan, punya sebab dan akibat. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kamu, kenapa ini menimpa kamu, karena memang ada yang terbaik untuk kamu. Ya mungkin sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang baik, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang salah. Karena dari hal itu kamu akan lebih selektif dan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Jadi lepaskan pikiran-pikiran negatif, karena itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Jangan memendam kebencian, karena itu akan menghambat aliran cinta. Berfokus kepada diri kamu, perbaikan dalam diri kamu, melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang. Karena di sini kamu punya tanggung jawab ya untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk ketenangan dan untuk kedamaian dalam hidup kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk berani melangkah, berani menghadapi kenyataan, apapun ujiannya, apapun cobaannya, karena hidup tidak lepas dari hal-hal seperti itu, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.